Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 10 saham waspada sell in May and go away, selalu turun dalam 5 tahun. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Beberapa saham yang akan kita bahas ini identik dengan istilah sell in May. Alasannya sederhana, karena dalam 5 tahun terakhir, harganya tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei jika melihat data bulanan. Sejak tahun 2020 hingga 2024, probabilitas kenaikannya di bulan Mei adalah 0%. Saya ulangi, 0%, alias tidak pernah naik satu kali pun secara bulanan. Jika mau tahu nama sahamnya, silakan lihat video ini hingga selesai. Tujuan dari video ini adalah untuk memanfaatkan situasi penurunan harga saham di bulan Mei agar bisa membeli pada harga yang rendah. Meski begitu, perlu diingat bahwa sudut pandang video ini adalah melihat dari probabilitas dan bukan dari persentase penurunan. Artinya meski saham tersebut sering turun di bulan Mei, tapi bukan berarti persentase penurunannya paling tinggi. Sehingga penting bagi kamu untuk melakukan analisa mendalam lagi tentang saham tersebut. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, punya probabilitas kenaikan 0% di bulan Mei. Artinya dalam 5 tahun terakhir secara bulanan, di bulan Mei harganya tidak pernah naik satu kali pun. Kedua, periode waktu yang digunakan sejak 2020 hingga 2024. Dengan kata lain, hal itu terus terjadi 5 tahun ke belakang. Ketiga, perusahaan masih mampu mencetak laba. Artinya memang meski harga sahamnya cenderung memiliki probabilitas kenaikan yang sangat rendah di bulan Mei, tapi perusahaan ini berdasarkan data saat video ini dibuat masih bisa mencetak laba. Selalu ingat bahwa disclaimer selalu on, karena ingat pembahasan yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Saham pertama adalah BBNI. Ternyata saham perbankan besar ini di bulan Mei punya probabilitas kenaikan 0%, artinya tidak pernah naik sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 secara bulanan. Penurunan terbesar yaitu 16,19% di tahun 2024, sedangkan penurunan terendah 0,54% di tahun 2022. Jika kita melihat data secara setahun, maka dalam 6 tahun terakhir, 3 tahun naik, 3 tahun turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan persentase 36%, dan penurunan terbesar di tahun 2020 dengan angka minus 21%. Saham kedua adalah saham PWON, di mana pada bulan Mei juga tidak pernah naik, bisa kamu lihat di sini. Penurunan tertinggi yaitu sekitar 8,9% di tahun 2022, dan penurunan terkecil di tahun 2024 sebesar 1,9%. Secara tahunan juga sayangnya saham PWON ini dalam 5 tahun terakhir tidak pernah naik dalam data tahunannya. Bisa kamu lihat di sini, penurunan terbesar yaitu pada tahun 2024 sebanyak 13,4% dan penurunan terkecil di tahun 2023 sebanyak 0,4%. Artinya saham PWON ini jika dilihat dari data bulanan per bulan Mei dan data tahunannya sejak tahun 2021 hingga tahun 2025 punya probabilitas kenaikan 0% alias tidak pernah mengalami kenaikan. Saham ketiga adalah saham BJBR, di mana penurunan tertingginya yaitu di tahun 2020 sebanyak 5,6% dan penurunan terkecil di tahun 2021 sebanyak 0,3%. Bisa dilihat, selama bulan Mei dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan. Untuk data setahunnya punya probabilitas 33%, artinya dalam 6 tahun terakhir, 4 tahun turun, 2 tahun naik. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 30,8% dan penurunan terbesar di tahun 2024 mencapai minus 20,8%. Saham berikutnya, saudara dari BJBR yaitu BJTM. Bisa kamu lihat, di bulan Mei pernah turun hingga 15,9% di tahun 2024 dan penurunan terkecilnya yaitu di tahun 2022 yang hanya turun 1,8%. Dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami kenaikan di bulan Mei secara data bulanan. Untuk data setahunnya, probabilitasnya juga cukup rendah yakni hanya 17%. 5 tahun turun, 1 tahun naik. Kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2021 sebanyak 7,9%. Sedangkan penurunan tertinggi pernah mencapai 13,6% di tahun 2024. Saham berikutnya DSNG. Untuk probabilitas di bulan Mei adalah 0% juga. Pernah turun hingga 16,5% di tahun 2021, tapi pernah juga tidak naik dan tidak turun di tahun 2024. Untuk data setahunnya cukup baik dengan angka 50% secara probabilitas. Pernah naik hingga 71% di tahun 2024.
20% di tahun 2022, dan 32% di tahun 2020. Tapi ingat, penurunannya juga mencapai 25,7% di tahun 2025 hingga data per April. Saham berikutnya CMNP. Di bulan Mei pernah turun hingga 9,08% di tahun 2020, tapi pernah juga tidak naik dan tidak turun di tahun 2024. Untuk data tahunannya, pernah naik hingga 29,8% di tahun 2021 dan pernah turun hingga 23,9% di tahun 2023. Untuk probabilitas tahunannya di angka 50%, artinya 3 tahun naik, 3 tahun turun. Saham berikutnya ESSA. Di bulan Mei pernah turun hingga 30% di tahun 2023 dan penurunan terkecil yaitu 1,2 di tahun 2024. Sedangkan untuk data tahunannya pernah naik hingga 152% di tahun 2021, 69% di tahun 2022, dan 52% di tahun 2024. Untuk penurunannya, pernah turun 42% di tahun 2023, 27,6% hingga April 2025, dan 21,6% di tahun 2020. Dari saham ini kami bisa lihat bahwa naik turunnya cukup fluktuatif untuk data tahunannya. Kemudian saham Tugu, di mana pernah turun hingga 11,8% di tahun 2024 dan penurunan terkecilnya 0,8% di tahun 2023. Untuk data setahunnya pernah naik hingga 18% di tahun 2023, tapi pernah juga turun 45% di tahun 2020. Sehingga hal ini juga harus menjadi pertimbangan kamu. Kemudian ada saham BSIM. Di bulan Mei pernah turun hingga 9,9% di tahun 2024, tapi pernah juga tidak naik tidak turun di tahun 2023. Untuk data tahunannya pernah naik hingga 66% di tahun 2021 dan pernah turun hingga 8,3% di tahun 2024. Tapi untuk data tahunannya, probabilitas kenaikannya cukup rendah dengan angka 33%. Artinya, dalam 6 tahun, 4 tahun turun, 2 tahun mengalami kenaikan. Saham berikutnya SPTO, di mana dalam bulan Mei pernah turun hingga 5,8% di tahun 2020, tapi pernah juga tidak naik tidak turun di tahun 2023. Untuk data tahunannya pernah turun hingga 30% di tahun 2020 dan pernah naik 16% di tahun 2024. Probabilitas setahunnya 50%, artinya dalam 6 tahun, 3 tahun naik, 3 tahun turun. Nah, dari 10 saham yang kita bahas itu, baik itu SPTO, BSIM, Tugu, ESSA, CMNP, DSNG, BJTM, BJBR, PWON, dan BBNI, menurut kamu bagaimana? Adakah saham yang menarik untuk dikoleksi di bulan Mei? Ingat, data ini saya hanya menampilkan berdasarkan probabilitas, tidak melihat analisa fundamental, tidak melihat manajemen, valuasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, kamu harus lakukan analisa mendalam lagi, terlebih bagi kamu yang ingin membeli saham ini untuk di hold dalam jangka panjang. Setidaknya dengan data ini kamu bisa jadi tahu saham-saham mana yang cenderung turun di bulan Mei. Artinya probabilitas kenaikannya 0% dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, seperti yang saya katakan tadi, saya hanya membahas dari aspek probabilitas, bukan persentase naik turunnya. Sehingga mungkin saja ada beberapa saham yang memang tidak pernah naik di bulan Mei secara probabilitas, tapi penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, mungkin ada saham yang probabilitas kenaikannya jauh lebih tinggi di angka 0%. Misalkan 20%, 30%, 50%, dan seterusnya. Tapi ada suatu waktu di mana ada tahun-tahun tertentu penurunannya jauh lebih signifikan dari saham-saham yang kita bahas ini. Nah, itu merupakan beberapa pertimbangan yang harus kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Tapi setidaknya dengan data ini kamu jadi tahu saham-saham mana yang cenderung turun di bulan Mei dan bisa memanfaatkan momentum dalam jangka pendek ataupun mengkoleksi saham-saham untuk di hold dalam jangka panjang. Tapi kembali lagi, disclaimer on, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Nah, mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan Mei tahun 2025, tentu saja kamu sudah tahu bahwa ada fenomena sell in May and go away. Pertanyaannya, apakah hal itu akan terjadi di tahun 2025? Mari kita bahas secara sekilas terkait artikel yang saya kutip dari cermati.com dengan judul Mengenal Momentum Sell in May and Go Away yang penting dipahami semua investor. Artikelnya sebagai berikut. Dalam berinvestasi, tidak sedikit investor memantau momentum yang biasanya terjadi dalam siklus tahunan. Hal tersebut umumnya dilakukan agar memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi di masa depan.
Pada dasarnya, ada banyak momentum yang kerap dijadikan acuan oleh investor ketika menanam modal. Salah satunya adalah momentum yang dikenal dengan sebutan sell in May and go away. Sesuai namanya, istilah ini mengacu pada strategi investasi investor pada instrumen saham yang dianjurkan untuk melepas saham pada bulan Mei dan kembali membeli di akhir tahun. Situasi tersebut dikenal sebagai suatu anomali saham tahunan, selayaknya January Effect dan window dressing. Lalu seperti apa pembahasan lengkapnya? Mari simak pembahasan berikut ini. Dalam investasi, istilah sell in May and go away cukup populer dikenali oleh investor, khususnya di instrumen saham. Pada dasarnya, istilah ini mengacu pada sikap investor di bulan Mei yang umumnya menjual dan melepas portofolio sahamnya secara besar-besaran, bukan tanpa alasan. Langkah tersebut dilakukan oleh investor mengingat jika kinerja di pasar saham umumnya melandai antara bulan Mei sampai Oktober. Pasca melewati bulan Oktober, nantinya investor akan kembali membeli saham secara besar-besaran pula. Pasalnya, kinerja bursa saham dalam kurun waktu November sampai April umumnya terbilang menjanjikan dan berpotensi memberi keuntungan. Perlu dipahami jika momentum atau anomali ini bukan menggambarkan kepanikan dari pihak investor, melainkan situasi tersebut merupakan strategi yang diterapkan investor guna bisa melindungi nilai investasinya dan meraih peluang imbal hasil yang optimal pada pasar modal. Tidak sedikit investor yang percaya jika mayoritas pemilik modal akan menahan modalnya selama musim panas tersebut, sehingga volume transaksi dan jumlah investor di pasar modal diyakini akan melandai sepanjang periode tersebut. Situasi ini akan membuat geliat investasi pada pasar ekuitas lebih berisiko, serta tak mampu memberikan keuntungan yang optimal. Sejarah kemunculan istilah sell in May and go away. Istilah sell in May and go away telah jauh lebih dahulu ada sebagai pepatah kuno asal Inggris. Pepatah tersebut umum dilontarkan kepada para pedagang, bankir, dan juga bangsawan di London dan merujuk pada kebiasaan meninggalkan kota tersebut selama beberapa bulan ketika musim panas, serta kembali lagi beraktivitas di pertengahan bulan September. Kebiasaan masyarakat Inggris tersebut nyatanya mirip dengan yang ditemukan pada masyarakat Amerika Serikat. Saat memasuki bulan Mei, umumnya investor dan trader akan memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berlibur selama musim panas, yang umumnya berlangsung di bulan Mei sampai Oktober. Alhasil kebiasaan tersebut juga berpengaruh terhadap aktivitas para pelaku pasar modal dan memberikan dampak nyata pada kinerja di pasar modal selama setengah abad lebih. Hal tersebut terbukti dengan kinerja historis pasar saham yang cenderung memburuk selama kurun waktu 6 bulan, atau lebih tepatnya dari bulan Mei sampai Oktober. Imbas dari adanya pepatah tersebut, saat ini juga ada cukup banyak investor yang biasanya mengambil langkah profit taking, bahkan melepas seluruh kepemilikan sahamnya pada bursa di bulan Mei. Tak sekedar mencairkannya menjadi uang tunai, investor umumnya mengalihkan dana dari saham ke instrumen lain yang lebih rendah risiko, seperti reksadana. Tujuannya tidak lain untuk menghindari risiko sentimen negatif selama kurun waktu tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada kinerja saham dunia selama momen sell in May and go away. Mengacu pada data historis sejak tahun 1950 sampai 2013, tingkat return atau imbal hasil dari Dow Jones Industrial Average hanyalah 0,3% antara bulan Mei sampai Oktober. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang return yang mampu dihasilkan di bulan November sampai April, yaitu sekitar 7,5%. Walaupun begitu, hingga sekarang analis masih belum mengetahui pasti apa penyebab utama dari penurunan nilai saham secara musiman itu. Akan tetapi, banyak di antara analis pasar saham yang sepakat jika aliran investasi lebih bergejolak di musim dingin dibandingkan musim panas. Nah, sekarang kita lihat untuk pasar saham Indonesia itu sendiri. Fenomena sell in May dan go away memang ada, tapi tak selalu berlaku di pasar saham dalam negeri dengan persentase lebih kecil. Karenanya, selaku investor, kamu tetap perlu melakukan evaluasi dan penelitian terkait kondisi pasar sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan bisa menjadi lebih tinggi dan tak sekedar mengandalkan anomali tertentu yang belum pasti terjadi. Alternatif penerapan metode sell in May and go away. Walaupun berdasarkan histori sempat beberapa kali menunjukkan hasil kinerja yang akurat, tapi tidak sedikit analis yang tak sekedar menerapkan strategi tersebut secara mentah-mentah, melainkan usahakan untuk melakukan rotasi di mana investor tak menarik semua modal investasinya dan melakukan diversifikasi. Nah, setelah membaca artikel tadi, sekarang mari kita lihat data historis 10 tahun terakhir dari IHSG dan beberapa saham besar di Indonesia untuk memastikan apakah fenomena tersebut memang berlaku di Indonesia atau tidak. Pertama, mari kita lihat IHSG itu sendiri. Bisa kamu lihat ini merupakan data histori sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Pada bulan Mei, IHSG memiliki probabilitas kenaikan yang rendah yaitu 30% saja.
Artinya dalam 10 tahun, 7 kali mengalami penurunan dan 3 kali mengalami kenaikan. Penurunan terbesar ada di tahun 2023 sebesar 4,08%. Dan untuk kenaikannya pernah naik 2,56% pada tahun 2015. Sekarang kita lihat beberapa saham. Yang pertama adalah BBCA dengan probabilitas 40%. Artinya dalam 10 tahun terakhir, 5 kali mengalami penurunan, 4 kali mengalami kenaikan, dan 1 kali tetap. Penurunan terbesar ada di tahun 2024 sebanyak 5,61% dan kenaikan tertinggi di tahun 2015 sebanyak 4,82%. Kemudian saham BRI dengan probabilitas 50%. Artinya dalam 10 tahun, 4 kali turun, 5 kali naik, dan 1 kali tetap. Penurunan terbesarnya di tahun 2024 yang turun 12,15% dan pernah naik 9,31% di tahun 2023. Kemudian ada saham Bank Mandiri yang mana probabilitasnya 30%, artinya 7 kali turun, 3 kali naik. Penurunan terbesar di tahun 2024 sebanyak 14,4% dengan kenaikan tertinggi 7,69% di tahun 2017. Kemudian saham BNI dengan probabilitas 40%, pernah turun hingga 16% di tahun 2024 dan pernah naik 7% di tahun 2015. Kemudian saham Astra International, probabilitasnya 20%, artinya dalam 10 tahun, 8 tahun mengalami penurunan dan 2 tahun mengalami kenaikan. Penurunan terbesar ada di tahun 2024 sebanyak 16% dan kenaikan tertinggi di tahun 2020 sebanyak 23%. Saham TLKM dengan probabilitas 40%, penurunan terbesar ada di tahun 2020 dengan angka 10% dan kenaikan tertinggi di tahun 2015 dengan angka 8,8%. Kemudian saham ITMG dengan probabilitas 60%, penurunan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 33% dan kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 23%. Ada saham ADRO juga dengan probabilitas 30%. Penurunan terbesar di tahun 2023 dengan angka minus 34% dan kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 19%. Saham PTBA dengan probabilitas 40%. Penurunan terbesar ada di tahun 2023 dengan angka 26% dan kenaikan tertinggi di tahun 2022 dengan angka 18,5%. Saham UNTR dengan probabilitas 40%. Penurunan tertinggi di tahun 2023 dengan angka 23% dan kenaikan tertinggi di tahun 2021 dengan angka 6,4%. Saham BCTM dengan probabilitas hanya 10% alias dalam 10 tahun 9 kali turun dan hanya 1 kali naik. Kenaikan hanya pernah terjadi di tahun 2015 dengan angka 6,8% dan penurunan terbesar di tahun 2024 dengan angka 15,9%. Saham BJBR dengan probabilitas 30%. Penurunan terbesar di tahun 2019 dengan angka 21% dan kenaikan tertinggi di tahun 2017 dengan angka 16,9%. Saham MPMX dengan probabilitas 50%. Penurunan terbesar di tahun 2023 dengan angka 12,5 dan kenaikan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 17,5. Nah, setelah melihat informasi tadi, apakah menurut kamu di tahun 2025 ini akan ada fenomena sell in May lagi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang jelas, berdasarkan data histori yang pernah terjadi, yang bisa kita lihat dari aplikasi Stockbit ini, kamu tentu mengetahui bahwa ada beberapa saham yang memang pada bulan Mei probabilitas kenaikannya cukup rendah. Dan hal itu telah berlangsung setidaknya dalam 10 tahun terakhir, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Kita lihat saja di tahun 2025 ini bagaimana nanti dampaknya. Yang jelas berdasarkan data histori ini, kamu bisa gunakan hal ini untuk menjadi bahan referensi. Entah itu melakukan pembelian saat harganya turun drastis, ataupun mengantisipasi penurunan harga dengan melakukan penjualan sebagian untuk saham-saham yang masih menghasilkan profit di portofolio. Silahkan kamu pertimbangkan sesuai dengan style analisa kamu. Tapi ingat, seperti biasa, semua video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Selain itu, pastikan kamu memiliki money management yang baik apabila ingin melakukan average down. Karena ingat, kita tidak tahu bottom harga berada di angka berapa, sehingga kita harus memastikan masih memiliki peluru apabila harga turun lebih dalam lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.